Jiwa terpilih. Dengarkan pesan ini. Anda menemukan diri Anda sendiri tanpa banyak teman dan sangat sulit untuk menemukan pasangan. Alasannya adalah Anda sangat cerdas dan bersinar. Ketika Anda memiliki cahaya ini, siapapun yang memiliki kegelapan di dalam diri mereka tidak dapat mendekat karena Anda mengungkapkan kebenaran yang mereka sembunyikan. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi 7 alasan mengapa orang-orang terpilih sering menemukan diri mereka sendiri-sendirian atau lajang. Banyak orang terpilih hidup tanpa teman atau pasangan karena keaslian dan cahaya yang mereka miliki membuat orang-orang yang tidak benar melarikan diri. Mereka tidak ingin berada di dekat Anda karena cahaya Anda mengekspos mereka. Bahkan tanpa mengenal Anda, mereka merasakan energi Anda dan melarikan diri. Ketika datang ke hubungan ini menjadi lebih sulit karena kehadiran Anda merangsang orang-orang di sekitar Anda. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, mengambil getaran dan frekuensi, dan Anda memancarkan frekuensi yang mengubah dunia. Secara tidak sadar, orang-orang merasakan ini dan dapat merasa terintimidasi. Saat Anda meningkatkan frekuensi getaran Anda mulai melihat hal-hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda melihat hal-hal baru dan toleransi Anda terhadap omong kosong menurun. Anda memahami bahwa kedamaian Anda adalah prioritas utama. Orang-orang tertentu seperti teman, keluarga, dan terutama hubungan dekat tidak dapat menjadi bagian dari hidup Anda jika mereka mengganggu kedamaian Anda. Anda menjadi lebih selektif dengan siapa Anda berbagi waktu dan lingkaran dalam Anda mungkin menyusut tetapi akan terdiri dari mereka yang menghormati dan menghargai esensi Anda. Ini adalah proses pemurnian di mana Anda tetap di sisi Anda. Hanya mereka yang berkontribusi positif terhadap perjalanan spiritual Anda yang akan tetap ada. Banyak orang yang sendirian, tetapi mereka adalah individu yang sangat baik dan kuat. Anda kuat, tetapi Anda sendirian karena Anda berada di atas norma-norma dunia ini. Banyak orang yang beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi tidak cocok dengan sistem ini. Itulah sebabnya kita membutuhkan sudut pandang yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari cahaya. Tetaplah bersama saya sampai akhir untuk memahami bagaimana ketujuh alasan ini dapat digunakan untuk penemuan diri dan evolusi spiritual Anda. Ubah kesepian Anda menjadi alat pertumbuhan yang kuat dan tarik hubungan yang benar-benar beresonansi dengan jiwa Anda. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kamu yang telah setia hadir, mendengarkan, dan membuka ruang di dalam hatimu untuk pesan-pesan ini. Dukunganmu, langgananmu, komentar-komentarmu, dan energi positifmu bukan sekadar angka. Mereka adalah cahaya yang menerangi perjalanan ini. Jika pesan ini menyentuhmu, tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai bentuk niatmu kepada semesta. Sebuah sinyal bahwa kamu siap membuka babak baru dalam kesadaran dan kendali diri. Biarkan video ini mengalir berulang kali, bahkan hanya sebagai latar belakang. Energinya akan bekerja di bawah sadar, menembus ke dalam dirimu yang terdalam. Semakin kamu izinkan ia meresap, semakin kuat dampaknya bagi hidupmu. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetap kuat, tetap sadar, dan selalu ingat, kamu adalah pusat dari semestamu sendiri. Mari kita mulai. Alasan pertama, mengapa orang-orang terpilih sering menemukan diri mereka sendiri lajang atau sendirian adalah karena terlalu banyak orang mengambil energi mereka. Dengan penuh keheningan jiwa dan kedalaman makna, mari kita renungkan bersama sebuah kebenaran yang seringkali terasa sunyi bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Mengapa begitu banyak dari mereka justru berjalan sendirian? Mengapa banyak jiwa yang terang, yang membawa getaran kasih dan kesadaran tinggi,
justru tampak menjauh dari keramaian, dari hubungan yang lazim, dari ikatan-ikatan yang dianggap dunia sebagai kebahagiaan? Jawabannya terletak dalam sifat energi mereka sendiri. Energi yang telah dimurnikan oleh perjalanan batin, dibentuk oleh luka-luka terdalam, dan ditempa oleh panggilan jiwa yang tak semua orang bisa mengerti. Orang-orang yang terpilih, mereka yang hidup dengan kesadaran tinggi dan memikul cahaya dalam dirinya, memiliki pancaran energi yang begitu kuat dan memikat. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menggerakkan sesuatu di dalam jiwa orang lain, entah itu kenyamanan, ketenangan, atau bahkan kegelisahan. Energi mereka adalah daya tarik ilahi yang membangkitkan hasrat mendekat dari banyak orang, baik itu teman, keluarga, bahkan pasangan. Namun di balik tarikan itu ada sebuah paradoks yang tak mudah diungkap. Tidak semua orang yang mendekat mampu menanggung, apalagi menyelaraskan diri dengan getaran yang begitu tinggi. Seringkali justru karena mereka bersinar terlalu terang, orang-orang terpilih menjadi sasaran penarikan energi dari sekeliling mereka. Mereka yang datang mendekat tidak selalu memiliki kesadaran atau kekuatan untuk memberi, tetapi hanya ingin menerima, mendapatkan ketenangan, inspirasi, atau bahkan keselamatan emosional dari pancaran yang mereka rasakan. Dan disinilah letak kelelahan jiwa yang sering tak tampak. Pengurasan energi ini terjadi secara halus, perlahan, namun terus-menerus. Seperti lilin yang menyala di tengah malam gelap, orang-orang yang terpilih seringkali dikelilingi oleh mereka yang hanya ingin menikmati cahayanya tanpa pernah bertanya apakah api itu masih punya cukup kekuatan untuk terus menyala. Dalam hubungan cinta pun dinamika ini tak berbeda. Banyak jiwa terang yang justru merasa lebih kesepian ketika bersama seseorang daripada saat mereka sendiri. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena tidak ada keseimbangan. Energi mereka memberi terlalu banyak, mengalir terlalu dalam hingga akhirnya mengikis dirinya sendiri. Dan ketika seseorang memberi terus-menerus tanpa diisi kembali, relasi itu menjadi medan yang melelahkan, bukan rumah yang menyembuhkan. Karena itulah orang-orang terpilih lebih memilih kesendirian, bukan sebagai pelarian tetapi sebagai perlindungan. Mereka memahami bahwa kehadiran mereka adalah sesuatu yang sakral, bukan untuk dibagikan sembarangan, bukan untuk dikonsumsi oleh siapapun yang belum siap menyambutnya dengan tanggung jawab spiritual. Alam semesta tidak membentuk mereka untuk menjadi biasa, maka cinta yang mereka butuhkan pun bukan cinta biasa. Mereka membutuhkan pasangan yang tidak hanya mencintai mereka dalam bentuk, tetapi juga mampu menampung esensi jiwa mereka. Seseorang yang tidak hanya memuja cahaya mereka, tetapi juga memiliki terang sendiri untuk dibagikan. Seseorang yang tidak menempel karena kebutuhan, melainkan hadir karena kesadaran. Dan karena pasangan seperti itu tidak muncul setiap saat, maka banyak jiwa pilihan harus bersabar. Mereka menjalani masa penantian sebagai bagian dari perjalanan suci mereka, bukan dalam kegelisahan tetapi dalam penguatan. Dalam masa ini mereka dipanggil untuk terus mengembangkan diri, memperdalam hubungan dengan semesta dan memurnikan niat di dalam jiwa. Karena mereka tahu ketika waktunya tiba, cinta yang datang bukanlah cinta yang menguras, tetapi cinta yang menyuburkan. Bukan cinta yang membuat mereka kehilangan jati diri, tetapi cinta yang memperkuat mereka untuk semakin menjadi siapa mereka sebenarnya. Alasan kedua mengapa banyak jiwa yang terpilih, mereka yang membawa misi batin dan terang kesadaran dalam dirinya, sering mendapati diri mereka berjalan seorang diri dalam hidup ini, adalah karena sangat sedikit orang yang benar-benar mampu membantu mereka. Ini bukanlah karena mereka tidak membutuhkan pertolongan, bukan pula karena mereka sombong dalam kesendiriannya, melainkan karena realitas mereka yang dalam tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. Jiwa yang telah dibentuk melalui perjalanan spiritual yang panjang,
yang telah menembus lapisan-lapisan luka dan keheningan batin, memiliki kedalaman emosional dan kesadaran yang tidak umum. Mereka berpikir dengan lapisan jiwa, merasakan dengan kedalaman nurani, dan berjalan dengan panduan dari sesuatu yang lebih tinggi, bukan dari ambisi duniawi tetapi dari panggilan hakiki yang tak terlihat. Karena itu, banyak dari mereka yang menjadi tempat bersandar bagi orang lain, menjadi pelipur lara, penenang badai dan penerang jalan. Mereka mendengarkan dengan jiwa, menyembuhkan dengan kasih, dan membimbing dengan cahaya batin. Tapi ketika saatnya tiba bagi mereka untuk membutuhkan dukungan, kenyataannya tidak banyak yang mampu membalas dengan getaran yang setara. Ini menciptakan kesunyian yang dalam, bukan kesunyian yang lahir dari kekurangan eksternal, melainkan kesepian yang muncul karena tidak adanya resonansi sejati. Bayangkan berjalan di antara lautan manusia, tersenyum, berinteraksi, bahkan menginspirasi banyak jiwa, namun tetap merasa seolah tidak ada satupun yang benar-benar mampu memeluk kedalaman batin Anda. Banyak orang mungkin menghormati Anda, mengikuti Anda, bahkan mencintai Anda, tapi sangat sedikit yang bisa benar-benar mengerti Anda. Dan disitulah orang-orang terpilih seringkali harus menarik diri kembali ke dalam ruang batin mereka, bukan untuk menjauh, melainkan untuk menyembuhkan diri dari rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat mereka memberi sepenuh hati. Namun saat mereka membutuhkan, dunia seringkali terlalu dangkal untuk menyelami luka dan kebutuhan terdalam mereka. Mereka pun belajar melalui banyak luka dan kegagalan relasi bahwa tidak semua cinta itu menyembuhkan dan tidak semua pelukan itu aman. Akhirnya mereka sadar mereka harus menjadi rumah bagi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum rumah itu bisa dibagikan kepada yang lain. Dan inilah keindahan yang menyakitkan dalam jalan orang-orang terpilih. Mereka bukan sekadar belajar untuk bertahan, tetapi mereka dilatih untuk menemukan sumber kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun. Mereka mulai merangkul kesendirian bukan sebagai nasib, melainkan sebagai tempat perjumpaan suci dengan sang sumber. Mereka masuk lebih dalam, mencari suara Tuhan di antara keheningan, dan membangun pondasi yang tak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Di tempat sunyi itulah mereka menemukan bahwa bahkan dalam keterasingan, ada pelukan ilahi yang tak pernah meninggalkan mereka. Namun perjalanan ini bukan berarti mereka tidak menginginkan kehadiran yang sejati. Tidak ada jiwa yang diciptakan untuk selamanya sendiri. Tapi mereka tahu, jika seseorang harus hadir dalam hidup mereka, maka kehadiran itu harus memiliki kedalaman yang sejajar. Seseorang yang bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara spiritual, mampu mendengar bahasa jiwa, bukan hanya suara, mampu menyentuh luka tanpa menghakimi, mampu berada dalam badai tanpa lari, dan pasangan seperti ini, entah itu dalam bentuk kekasih, sahabat, atau guru, tidak datang dari keinginan pribadi semata, melainkan dipertemukan oleh kehendak yang lebih tinggi. Pertemuan semacam itu adalah pertemuan dua jiwa yang telah sama-sama dipersiapkan. Dua cahaya yang tidak saling bersaing tetapi saling memperkuat. Itulah sebabnya banyak orang terpilih memilih untuk menunggu. Bukan karena mereka takut mencintai, tetapi karena mereka telah belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar kenyamanan, melainkan pertumbuhan jiwa. Sampai momen itu tiba, kesendirian mereka adalah tempat pembentukan. Mereka tidak diam dalam putus asa, tetapi mereka bertransformasi dalam keheningan. Mereka terus membuka hati kepada semesta, kepada Tuhan, seraya memurnikan niat dan menguatkan pondasi batin. Mereka tahu saat dua jiwa yang sejajar akhirnya dipertemukan, hubungan yang lahir bukanlah hubungan yang biasa. Itu adalah aliansi jiwa, tempat dua cahaya bersatu untuk membawa misi yang lebih besar ke dunia. Jadi jika kamu termasuk di antara mereka yang merasa sendirian di tengah kedalaman batinmu, ingatlah ini. Kamu tidak salah, kamu tidak rusak,
Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dunia biasa tawarkan. Tetaplah setia pada perjalananmu, karena orang yang bisa menyentuh jiwamu dengan cara yang benar sedang dalam perjalanan yang sama, sedang belajar dalam kesunyiannya sendiri, dan suatu hari nanti semesta akan mempertemukan kalian. Alasan ketiga mengapa banyak jiwa yang terpilih seringkali menemukan diri mereka berjalan sendirian atau hidup lajang dalam fase tertentu kehidupan mereka adalah karena mereka sedang menjalani fase penyembuhan batin yang sangat dalam dan sakral. Fase ini bukanlah proses biasa. Ini adalah perintah jiwa yang datang langsung dari takdir ilahi untuk membawa jiwa kembali ke utuhnya, kembali ke keaslian, kembali ke cahaya Tuhan yang telah lama terkubur di balik lapisan luka, trauma, dan bayangan yang belum dihadapi. Banyak dari mereka yang terpilih adalah jiwa-jiwa tua yang membawa luka-luka lama, bukan hanya dari kehidupan ini, tetapi mungkin juga dari garis waktu yang lebih panjang, dari generasi ke generasi. Mereka lahir dalam tubuh ini tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk menyembuhkan, bukan hanya diri mereka sendiri, melainkan juga garis keturunan, sejarah keluarga, dan luka kolektif yang telah diwariskan. Itulah sebabnya mereka tidak datang ke dunia ini untuk hidup secara dangkal. Mereka datang untuk mengakar, menembus kegelapan, dan menyalakan cahaya di tempat-tempat yang telah lama tertinggal dalam bayang-bayang. Luka-luka masa kecil, kehilangan yang mendalam, penolakan, pengkhianatan, atau bahkan pengalaman batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, semua itu adalah bagian dari misteri panggilan mereka. Luka-luka ini bukanlah kutukan tetapi pintu, dan untuk membukanya diperlukan kesendirian. Diperlukan ruang suci yang sunyi di mana mereka bisa menangis tanpa ditonton, menggali tanpa dihakimi, dan berdoa tanpa gangguan. Dunia luar terlalu bising untuk menyaksikan kelahiran ulang seorang jiwa. Maka Tuhan membawa mereka menjauh, bukan untuk menghukum tetapi untuk membentuk. Dalam fase ini banyak kenangan lama akan muncul ke permukaan, bukan untuk menyiksa tetapi untuk disembuhkan. Bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi. Dan hanya ketika mereka benar-benar berani memasuki lorong tergelap, itulah mereka akan menemukan percikan cahaya sejati di dalam diri mereka. Cahaya yang bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman jiwa yang dipeluk oleh kasih sayang ilahi. Orang-orang terpilih seringkali sangat sensitif. Kepekaan ini bukan kelemahan tapi anugerah. Mereka bisa merasakan getaran yang tak terlihat. Mereka bisa menangkap kesedihan yang tidak diucapkan. Dan mereka bisa memahami jiwa orang lain hanya dengan tatapan. Namun kepekaan ini juga membuat mereka mudah lelah, mudah terkuras, dan rentan terhadap energi yang tidak selaras. Itulah mengapa mereka sangat membutuhkan tempat yang aman, lingkungan yang bersih secara batiniah, dan hubungan yang tidak hanya bersandar pada cinta manusiawi, tetapi cinta yang bertumpu pada keharmonisan spiritual. Kesendirian memberikan mereka ruang itu, sebuah ruang suci untuk memeluk diri sendiri, mendengarkan suara Tuhan, dan mengurai satu persatu luka yang selama ini hanya mereka yang tahu keberadaannya. Proses ini tidak cepat, tidak instan, kadang menyakitkan, kadang membuat mereka ingin menyerah, tapi mereka terus berjalan karena di lubuk jiwa mereka tahu. Penyembuhan ini adalah syarat sebelum mereka dapat mencintai dan dicintai secara utuh. Jiwa mereka tahu, mereka tidak bisa membangun rumah cinta yang sejati di atas puing-puing luka yang belum selesai. Maka mereka membiarkan Tuhan bekerja, perlahan tapi pasti, di dalam ruang terdalam hati mereka. Selama fase ini, orang-orang terpilih mungkin merasa terasing dari dunia. Mereka bisa berada di tengah keramaian tetapi merasa kosong. Mereka bisa dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka tetapi tetap merasa tidak dimengerti. Karena apa yang mereka alami bersifat sangat pribadi dan suci, tidak semua orang mampu melihat atau memahaminya. Tetapi mereka tetap berjalan karena mereka tahu
Penyembuhan ini bukan akhir, melainkan persiapan. Dan pada waktunya, saat luka-luka itu telah disentuh oleh cahaya, saat trauma telah dilebur menjadi kebijaksanaan, dan saat air mata telah berubah menjadi embun keteguhan, mereka akan menjadi magnet bagi hubungan yang lebih tinggi. Hubungan yang tidak lagi dibangun dari ketakutan, keterikatan, atau kekosongan, tetapi dari kelimpahan cinta yang telah tumbuh di dalam diri. Hubungan yang tidak saling menuntut, tetapi saling menyempurnakan. Saling menghormati luka masing-masing dan menyembuhkan bersama-sama dalam terang. Inilah alasan sejati mengapa orang-orang terpilih seringkali dipanggil untuk menyendiri dalam waktu yang cukup lama. Karena jenis cinta yang mereka cari dan layak mereka terima adalah cinta yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketergantungan. Itu adalah cinta yang telah melalui api penyucian dan keluar sebagai emas murni. Jenis hubungan seperti ini tidak terjadi dalam sekejap. Itu adalah takdir yang disiapkan dengan sabar oleh Tuhan sendiri. Maka jika kamu sedang berada dalam masa sunyi, jangan merasa tertinggal. Kamu sedang diproses, kamu sedang dibentuk agar kelak ketika cinta sejati itu datang, kamu bisa menerimanya tanpa luka yang menuntut. Alasan keempat mengapa banyak jiwa terpilih sering menemukan diri mereka berjalan sendirian adalah karena mereka membawa frekuensi getaran yang begitu tinggi, sehingga tidak sembarang jiwa mampu hadir dan beresonansi dalam ruang batin mereka. Energi mereka bukan berasal dari permukaan dunia ini, melainkan dari kedalaman langit dan bumi yang bersatu dalam tubuh manusia. Jiwa mereka telah melewati kegelapan, dibakar oleh pencarian, dan kini memancarkan cahaya yang tidak bisa disambut oleh siapapun yang belum selesai dengan bayangannya sendiri. Orang-orang terpilih tidak bisa puas dengan hubungan yang dangkal. Mereka tidak mencari pasangan hanya untuk mengisi kesepian atau memenuhi ekspektasi sosial. Mereka tidak tertarik pada koneksi yang hanya berlangsung di permukaan kulit atau cinta yang mudah runtuh saat badai datang. Jiwa mereka mendambakan kedalaman, sebuah pertemuan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi menembus inti jiwa. Mereka menginginkan seseorang yang bisa melihat mereka bahkan dalam diam, yang bisa memahami rasa sakit yang tidak pernah mereka ucapkan, dan yang bisa berdiri bersisian dalam keheningan spiritual yang sakral. Namun kedalaman seperti itu tidak mudah ditemukan. Ia bukan sesuatu yang bisa dicari dengan tergesa-gesa, karena ia bukan barang, bukan target, bukan tujuan sementara. Ia adalah hasil dari penyelarasan ilahi, dari dua jiwa yang telah digiling oleh waktu, dibentuk oleh luka, dimurnikan oleh cinta yang lebih tinggi. Maka tidak heran jika orang-orang terpilih seringkali dipanggil untuk menunggu, bukan karena Tuhan mempermainkan mereka, tetapi karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang benar-benar sepadan dengan energi mereka. Waktu tunggu ini seringkali terasa berat. Ada hari-hari di mana kesepian terasa seperti beban yang tak tertanggungkan. Ada malam-malam di mana mereka bertanya, kapan aku akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar mengerti aku? Namun dalam kesunyian itulah jiwa mereka sedang dipahat. Mereka sedang belajar untuk menjadi penuh bahkan tanpa kehadiran orang lain. Mereka sedang diajarkan bahwa cinta sejati tidak dimulai dari kehadiran pasangan, tetapi dari keterhubungan mendalam dengan diri dan dengan sang sumber. Selama masa ini mereka diberi kesempatan untuk kembali ke dalam, untuk mengeksplorasi siapa mereka sebenarnya, bukan berdasarkan harapan dunia, tapi berdasarkan suara batin yang telah lama terkubur oleh kebisingan luar. Mereka mulai mendengarkan panggilan jiwa mereka, menemukan kembali hasrat, misi, dan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik luka dan pencarian yang belum selesai. Mereka belajar untuk membangun rumah di dalam hati mereka sendiri, sehingga ketika pasangan sejati datang, rumah itu sudah berdiri kokoh, bukan menunggu untuk diisi, tetapi siap untuk dibagikan. Yang seringkali tidak disadari adalah
Selama mereka diproses, pasangan mereka pun sedang dipersiapkan. Di tempat lain, di waktu yang tak mereka lihat, seseorang juga sedang melewati pembakaran yang sama. Seseorang juga sedang disempurnakan oleh waktu dan tantangan. Keduanya sedang dibentuk agar ketika akhirnya mereka dipertemukan, mereka tidak datang dengan beban dan tuntutan, tetapi dengan cinta yang telah matang, penuh pengertian dan kesadaran yang telah bertumbuh. Pertemuan mereka bukan hanya hasil dari keberuntungan, tapi dari sinkronisitas yang telah ditulis oleh semesta. Jadi ya, terkadang harus ada masa tunggu, terkadang harus ada kesepian yang panjang, tetapi itu bukan karena cinta tidak ditakdirkan untuk mereka. Justru karena cinta yang ditakdirkan untuk mereka terlalu sakral untuk datang terlalu cepat. Hubungan yang benar-benar tinggi tidak dibentuk oleh keinginan manusia saja, tetapi oleh rencana Tuhan yang lebih luas. Dan untuk itu diperlukan kesabaran, diperlukan kepercayaan, diperlukan penyerahan. Maka jika kamu merasa sedang sendiri sekarang dan hatimu tahu bahwa kamu telah bekerja keras untuk tumbuh dan menyembuhkan dirimu sendiri, jangan berkecil hati. Kamu bukan ditinggalkan, kamu sedang disiapkan, kamu bukan gagal dalam cinta. Kamu sedang disucikan untuk cinta yang tidak main-main. Cinta yang tidak datang untuk mengisi ruang kosong, tapi untuk mengalir bersama kamu dalam misi yang lebih besar. Cinta yang tidak hanya memeluk tubuhmu, tapi juga jiwamu dan menyatu dalam getaran yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tahu mengapa kamu harus menunggu begitu lama. Karena yang datang bukan hanya pasangan, tetapi belahan jiwa yang selama ini doamu tujukan. Seseorang yang tidak hanya hadir untuk mencintaimu, tetapi untuk berjalan bersamamu menapaki jalan ilahi yang telah disiapkan untuk kalian berdua. Alasan kelima, mengapa banyak orang-orang terpilih masih sendiri. Bukan karena mereka tidak ingin mencintai atau dicintai, tetapi karena mereka pernah terluka begitu dalam hingga hati mereka belajar untuk membentengi diri. Luka-luka itu bukan sekadar kenangan pahit, mereka adalah goresan di dasar jiwa, yang mengajarkan mereka bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang dingin dan mengecewakan. Sebagai jiwa yang sensitif, penuh empati dan terbuka terhadap energi halus, orang-orang terpilih tidak merasakan luka hanya di permukaan. Mereka merasakannya dalam-dalam, seakan dunia runtuh di dalam dada mereka, seakan setiap kata yang menyakitkan menggema di ruang hening batin mereka. Mereka pernah mempercayai dengan sepenuh hati, lalu dikhianati tanpa peringatan. Mereka pernah memberikan cinta tanpa batas, lalu ditinggalkan tanpa alasan. Mereka pernah membuka seluruh jendela jiwa, hanya untuk menemukan angin dingin yang membekukan kepercayaan mereka terhadap cinta. Luka-luka ini tidak hanya datang dari hubungan romantis. Banyak dari mereka telah merasakan pengkhianatan sejak usia muda, dari keluarga yang retak, dari orang tua yang tidak hadir secara emosional, dari teman yang menusuk diam-diam, atau dari pengalaman hidup yang memaksa mereka dewasa terlalu cepat. Luka-luka itu menumpuk seperti lapisan demi lapisan dinding batu, membungkus hati yang dulunya terbuka. Dan tanpa disadari mereka mulai membentuk pola perlindungan, menjauh saat merasa dekat, menutup diri saat mulai merasa nyaman, mencurigai niat baik karena terlalu terbiasa dengan kepalsuan. Tentu saja semua itu adalah respons alami. Jiwa mereka yang telah terluka hanya ingin merasa aman. Tapi perlindungan ini meskipun tampak bijak, seringkali menjadi penghalang yang tak terlihat. Mereka ingin mencintai namun takut kehilangan. Mereka ingin berbagi hidup namun takut dikhianati lagi. Dalam kontradiksi ini mereka terjebak di antara keinginan untuk terhubung dan kebutuhan untuk bertahan. Kesendirian bagi mereka bukanlah pilihan yang ringan, tetapi seringkali menjadi satu-satunya ruang di mana mereka bisa bernapas tanpa rasa takut. Di ruang sunyi itulah mereka mulai menyentuh luka-luka lama, melihatnya dengan jujur, menangisinya tanpa rasa malu,
dan akhirnya memeluknya sebagai bagian dari perjalanan jiwa mereka. Penyembuhan tidak datang dalam semalam. Ia datang perlahan seperti sinar matahari yang menyusup ke celah-celah dinding yang mulai retak. Setiap hari mereka belajar sedikit lebih banyak tentang bagaimana mempercayai diri sendiri lagi, bagaimana mencintai diri tanpa syarat, dan bagaimana membedakan antara luka lama dan realitas sekarang. Selama masa penyembuhan itu, banyak dari mereka merasa sangat rapuh. Mereka berada dalam proses pengupasan, melepaskan identitas yang dibentuk dari trauma, meninggalkan mekanisme bertahan yang dulu menyelamatkan mereka tetapi kini mulai mengekang. Mereka mengalami malam-malam panjang di mana air mata menjadi teman, dan pagi-pagi di mana harapan terasa jauh. Tapi di balik semua itu ada keheningan yang suci, tempat di mana jiwa mulai menyatu kembali, tempat di mana mereka belajar bahwa tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada rasa sakit yang tidak membawa kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, ketika mereka cukup sembuh, bukan karena waktu, tetapi karena keberanian untuk menghadapi semuanya, hati mereka mulai membuka diri lagi. Tapi kali ini bukan karena butuh cinta, melainkan karena mereka sudah penuh dengan cinta dari dalam. Mereka tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi, tetapi seseorang untuk berbagi kelimpahan jiwa yang telah mereka bangun sendiri. Orang-orang terpilih tahu, hanya ketika mereka benar-benar utuh, mereka dapat menarik seseorang yang juga utuh. Seseorang yang tidak datang untuk menyelamatkan mereka tetapi untuk berjalan sejajar. Seseorang yang tidak takut pada kedalaman luka mereka, tetapi cukup sadar untuk menghargai betapa luar biasanya perjalanan penyembuhan itu. Seseorang yang tidak menghindar dari kerentanan tapi hadir dengan kehadiran yang jujur dan hangat. Maka jika kamu adalah salah satu jiwa yang pernah terluka begitu dalam, dan kini sedang sendiri, ketahuilah bahwa kamu tidak salah. Kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat sakral. Kamu sedang menata kembali dunia batinmu agar ketika cinta sejati datang ia bisa tinggal. Bukan sebagai tamu yang cepat pergi, tetapi sebagai rumah yang kamu bangun bersama. Jadi bersabarlah dengan hatimu, peluklah lukamu. Terimalah kesendirianmu bukan sebagai kutukan tapi sebagai proses kelahiran kembali. Karena setelah hujan reda bumi menjadi subur. Dan setelah kamu benar-benar sembuh, cinta yang datang tidak hanya akan menyentuh kulitmu, tetapi akan menumbuhkan bunga-bunga baru di taman jiwamu. Alasan keenam mengapa orang-orang terpilih kerap menemukan diri mereka dalam kesendirian. Bukanlah karena mereka tidak layak dicintai, melainkan karena mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan biasa. Mereka sedang dipanggil oleh semesta untuk menjalani sebuah misi jiwa yang agung, sebuah panggilan batin yang tidak bisa dijalani jika kesadarannya masih terpecah oleh distraksi eksternal atau ketergantungan emosional. Ketika seseorang terpilih, hidupnya tidak pernah berjalan seperti kebanyakan orang. Ada pola yang tidak bisa dijelaskan, jeda-jeda panjang dalam perjalanan asmara, penantian yang tampaknya tak berujung, dan kesendirian yang seolah disengaja. Tapi justru disitulah kebenarannya tersembunyi. Kesendirian mereka bukanlah hukuman, melainkan panggilan menuju pendewasaan yang lebih tinggi. Alam semesta sedang menempatkan mereka dalam ruang suci, sebuah ruang inkubasi energi, di mana jiwa mereka ditempa, dibersihkan dan diperkuat untuk membawa cahaya dalam skala yang lebih besar. Selama masa ini mereka tidak hanya disembuhkan dari masa lalu, tetapi juga sedang diselaraskan kembali dengan tujuan tertinggi keberadaan mereka. Mereka ditarik jauh dari keramaian agar bisa mendengar suara hati dengan lebih jelas. Mereka ditarik dari pelukan yang salah agar bisa mengenali pelukan yang benar ketika waktunya tiba. Mereka dilepaskan dari pola-pola lama agar tidak membawa luka-luka lama ke dalam babak baru kehidupan. Ini bukan sekadar waktu sendiri,
Ini adalah kamar rahasia tempat jiwa mereka berbicara langsung dengan semesta. Tanpa adanya keterikatan emosional dengan seseorang, mereka memiliki kesempatan langka untuk benar-benar menyelami esensi terdalam diri mereka. Mereka mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku dilahirkan? Energi apa yang aku bawa ke dunia ini? Dan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu tidak datang dengan cepat. Mereka datang perlahan, melalui sunyi, melalui air mata, melalui malam-malam panjang penuh doa dan perenungan. Tapi dalam proses itu, sesuatu dalam diri mereka berubah, menjadi lebih kuat, lebih jernih, lebih sejati. Kesendirian ini juga menjadi panggung bagi pelatihan spiritual yang tidak bisa didapatkan melalui buku atau ajaran luar. Mereka dilatih oleh kehidupan itu sendiri, melalui pengalaman yang menantang kesabaran, mengguncang keyakinan, dan menguji integritas mereka. Mereka belajar berdiri sendiri, mencintai diri apa adanya, dan merasa cukup tanpa validasi eksternal. Karena hanya dengan menjadi utuh sendirian, mereka bisa masuk ke dalam hubungan yang tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada pertumbuhan bersama dan resonansi jiwa. Dan yang sering terlupakan adalah, bukan hanya mereka yang sedang dipersiapkan, pasangan jiwa mereka, orang yang ditakdirkan untuk berjalan bersama mereka dalam cahaya yang sama, juga sedang melewati proses penyelarasan yang sama. Semesta sedang mengatur semuanya, waktu, tempat, frekuensi. Dan ketika keduanya telah siap, pertemuan itu tidak akan bisa dihindari. Ia akan datang dengan keheningan yang indah dan kekuatan yang tak tergoyahkan, karena ia tidak lahir dari kebutuhan, tetapi dari panggilan yang telah lama ditunggu. Dalam konteks ini, kesendirian bukanlah kekosongan, tetapi keutuhan yang sedang dibangun. Ini adalah tahap di mana jiwa yang terpilih sedang menemukan fondasi batinnya agar tidak runtuh oleh cinta yang tidak sejati. Ini adalah momen sakral di mana hubungan dengan yang ilahi diperkuat, agar ketika cinta manusia datang, ia hanya menjadi pantulan dari cinta yang sudah tumbuh dalam diri. Maka jika kamu merasa sedang sendirian dalam waktu yang tampaknya terlalu lama, ingatlah, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kamu bukan ditinggalkan. Kamu sedang dilindungi dari segala yang belum sefrekuensi. Kamu bukan tidak layak dicintai. Kamu sedang dimurnikan untuk mencintai dengan cara yang lebih suci. Dan ketika waktu itu tiba, kamu tidak akan datang sebagai seseorang yang haus akan cinta, tetapi sebagai cahaya yang siap berbagi kehangatannya dengan seseorang yang telah menjalani perjalanan panjang yang sama. Karena cinta sejati tidak terjadi begitu saja. Ia adalah pertemuan dua jiwa yang telah memilih untuk tumbuh, untuk menyembuhkan dan untuk menjalani hidup dalam keutuhan. Dan jiwa-jiwa yang terpilih tahu, untuk cinta seperti itu, kesendirian bukan harga yang terlalu mahal, melainkan persembahan yang paling indah. Alasan ketujuh mengapa orang terpilih sering menemukan diri mereka sendiri-sendirian atau lajang. Ketika Anda terpilih, Anda membawa serta kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan alam semesta, yang dapat menjadi menakutkan bagi mereka yang belum mencapai tingkat kesadaran ini. Kedalaman jiwa Anda memanifestasikan dirinya dalam kemampuan Anda untuk melihat melampaui penampilan yang dangkal, untuk memahami motivasi yang mendasarinya, dan merasakan energi di sekitar Anda. Persepsi yang tajam ini dapat membuat orang lain merasa terekspos dan rentan di hadapan Anda karena mereka menyadari bahwa Anda dapat melihat melampaui topeng yang mereka kenakan. Banyak orang lebih suka menghindari transparansi ini, memilih untuk mundur daripada menghadapi kebenaran mereka sendiri. Selain itu, orang-orang terpilih memiliki kecenderungan alami untuk mencari koneksi yang dalam dan bermakna. Hubungan yang dangkal dan percakapan sepele tidak memuaskan kebutuhan emosional dan spiritual mereka.
Mereka mendambakan interaksi yang otentik dan jujur di mana mereka dapat berbagi ide dan perasaan terdalam mereka, namun banyak orang tidak siap atau tidak mau menyelami kedalaman ini. Lebih memilih untuk tetap berada di permukaan di mana mereka merasa lebih aman. Intensitas kehadiran mereka juga bisa sangat membebani bagi mereka yang tidak terbiasa dengan energi yang begitu kuat. Gairah, dedikasi, dan komitmen Anda terhadap kebenaran dan keadilan mungkin tampak berlebihan bagi sebagian orang, membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak mampu. Ini dapat mengakibatkan jarak alami karena orang lebih suka menjaga jarak dari sesuatu yang tidak dapat mereka pahami atau kendalikan. Kedalaman jiwa ini bukan hanya sebuah tantangan tetapi juga sebuah berkat. Jadi teman-teman, video ini membawa kita pada pemahaman yang mendalam bahwa kesendirian yang dipilih bukanlah beban, tetapi persiapan ilahi untuk sesuatu yang lebih besar. Dipilih berarti bahwa alam semesta membentuk Anda, menyelaraskan jiwa Anda dan memperkuat esensi Anda untuk tujuan besar yang harus Anda penuhi. Itu adalah jalan yang membutuhkan kesabaran, introspeksi dan penyembuhan. Ingatlah bahwa sendirian tidak berarti ditinggalkan. Perjalanan menyendiri ini adalah kesempatan bagi Anda untuk terhubung secara mendalam dengan esensi sejati Anda dan mempersiapkan diri Anda untuk cinta dan hubungan yang benar-benar beresonansi dengan jiwa Anda. Kesendirian yang Anda rasakan bersifat sementara dan sedang mempersiapkan jalan bagi masa depan di mana Anda dapat berbagi cahaya dan energi Anda dengan mereka yang benar-benar memahami dan menghargai kedalaman Anda. Jika Anda setuju dengan ini, silakan ketik di komentar dan sukai videonya untuk membantu menyebarkan pesan ini. Partisipasi Anda tidak hanya membantu video muncul dalam algoritma, tetapi juga memperkuat komunitas jiwa pilihan kita, memperkuat tujuan kolektif kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Perjalanan Anda penting dan cahaya Anda dibutuhkan di dunia. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, untuk lebih banyak video tentang spiritualitas dan evolusi, sampai jumpa di lain waktu. Dan ingatlah, Anda adalah mahakarya yang sedang dalam proses, yang berarti Anda sudah lengkap tetapi masih bisa sembuh dan menjadi lebih damai dan terang.